Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu seminar akuntansi. Adapun tugas yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah beda skripsi dengan judul pengaruh perubahan kebijakan PPH Pinel UMKM dalam lingkup kantor wilayah Rektorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Baik, dalam abstrak skripsi yang kalian beda sudah baik sesuai dengan isi skripsi. Kemudian dalam abstrak tersebut sudah melampirkan beberapa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan abstrak pada skripsi tersebut sudah ada dan diterjemahkan ke bahasa asing. Selanjutnya, latar belakang. Pada skripsi yang kalian beda sudah baik karena dilatar belakangi oleh pemikiran serta peristiwa di atas yang membuat kantor pelayanan yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan PPH Pinel UMKM di beberapa kantor wilayah pajak. Dilakukanlah penelitian tentang pengaruh kebijakan PPH Pinel UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian tinjauan pustaka sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi karena telah menjelaskan definisi pajak, jenis pajak, kriteria wajib pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Selanjutnya, dalam metode penelitian, pada variabel penelitian sudah sesuai dan memuat nama variabel disertai kedudukan variabel pada umumnya. Pada desain penelitian telah sesuai dan memuat uraian singkat dan bagan mengenai desain penelitian. Dalam definisi operasional telah sesuai karena memuat uraian mengenai definisi operasional variabel. Desain pengukuran variabel telah sesuai karena telah memuat uraian mengenai pengukuran variabel. Populasi telah sesuai karena memuat populasi subjek penelitian. Jenis dan sumber data tidak sesuai karena jenis dan sumber data harusnya dibuat tidak perlu dalam pembahasan tersendiri atau terpisah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data telah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data telah sesuai karena memuat mengenai teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian. Pada bab 4 telah sesuai karena pembahasan telah memuat mengenai hasil penelitian. Bab 5 sudah sesuai karena menjelaskan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada daftar pustaka telah sesuai karena sistematika penyusunan skripsi tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, skripsi dengan tema pengaruh correct ratio, earning per share, debt to equity ratio, and total asset turnover terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor semen yang terdapat di BI atau Bursa Efek Indonesia. Bab 1. Latar belakang masalah pada skripsi ini telah sesuai dan memuat beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan isi skripsi. Rumusan masalah telah sesuai karena
rumusan masalah yang telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, jelas, dan cermat. Tujuan penelitian sudah sesuai karena sudah sinkron dengan perumusan masalah secara jelas. Rumusan masalah telah sesuai karena rumusan masalah telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya yang jelas dan cermat. Tujuan penelitian telah sesuai karena sudah sinkron dengan rumusan masalah jelas, operasional, dan merupakan jabatan pemecahan masalah penelitian. Manfaat penelitian tepat karena sasaran telah diuraikan secara jelas. Bab 2. Definisi variabel Y telah sesuai karena menjelaskan definisi variabel X harga saham yang merujuk pada sumber dan diakhiri dengan kesimpulan. Pengukuran variabel Y telah sesuai karena mencantumkan pengukuran variabel X yang terdapat pada halaman 22. Hal-hal yang penting mengenai variabel Y yang memiliki keterkaitan dengan tepat topik penelitian telah sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X. Hal-hal penting mengenai variabel X yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian telah sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X sudah sesuai. Definisi variabel X telah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi dan tugas akhir FE UNM. Pengukuran variabel X telah sesuai karena telah menjelaskan pengukuran variabel X, Cornet ratio per share, debt to equity ratio, dan total asset turnover. Uraian bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y telah sesuai. Penelitian sebelumnya telah sesuai karena telah menjelaskan tujuan dan menyimpulkan persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kerangka konseptual telah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi dan tugas akhir FE UNM. Bagan telah sesuai karena telah menggambarkan bagan berdasarkan variabel. Hipotesis juga telah sesuai karena telah sejalan dan sinkron. Bab 3. Variabel penelitian telah sesuai karena memuat nama variabel disertai dengan kedudukan. Selanjutnya, desain penelitian telah sesuai karena metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan sampel. Definisi operasional sudah sesuai karena gambaran mengenai variabel yang diikuti sudah jelas. Populasi sudah sesuai mengenai syarat-syarat dan ketentuan penelitian. Sampel sudah sesuai dengan menggunakan metode yang sesuai. Teknik pengumpulan data telah sesuai dan menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data sudah sesuai dan telah memberikan kepastian persamaan rekursi. Asumsi klasik sudah sesuai karena telah menjelaskan beberapa pengujian agar berjalan dengan normal. Uji hipotesis telah sesuai karena menjelaskan beberapa penguji agar berjalan dengan normal. Gambaran umum lokasi penelitian telah sesuai karena telah memuat beberapa uraian mengenai informasi umum lokasi penelitian. Selanjutnya, penyajian data dan sudah sesuai dengan syarat-syarat tertentu penyusunan penelitian. Bab 4. Kesimpulan tersebut sudah sesuai
karena memuat pada bab membahas tentang pada bab sebelumnya. Kemudian saran telah sesuai karena memuat saran bagi guru, siswa, dan sekolah. Daftar pustaka telah sesuai dengan sistematika penulisan skripsi dan tugas akhir FPUNM. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.